Keempat pemuda yang bernama Robi, Peot, Dot, dan Kona memutuskan mendaki gunung yang jarang dijamah karena terkenal dengan legenda menyeramkannya. Konon, di sana terdapat banyak sosok yang dijaga oleh arwah penasaran dan banyak orang yang hilang. Tapi mereka menganggap itu hanya mitos dan memutuskan menjadikan perjalanan ini sebagai tantangan. Mereka memulai pendakian dengan semangat. Jalur pendakian tampak sepi, hanya sesekali terdengar suara burung. Singkat cerita, mereka telah sampai di pos pertama. Mereka bertemu kakek tua yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Kakek tua tersebut menanyakan tujuan mereka. Anak muda tersebut menjawab bahwa mereka ingin menuju puncak gunung. Tapi kakek tua itu memperingati mereka untuk tidak lanjut menuju puncak dengan alasan keselamatan. Karena sudah sering sekali orang yang hilang di gunung tersebut. Tapi keempat pemuda tersebut tetap ingin melanjutkan perjalanan mereka ke puncak gunung. Akhirnya mereka lanjut menuju pos 2. Di perjalanan menuju pos 2 mereka tidak menemukan hal-hal yang ganjil. Tiba di pos 2 mereka bertemu dengan dua pendaki gunung lainnya yang sedang beristirahat. Hal aneh terjadi ketika si Peot dan Kona ini hendak pergi untuk kencing. Mereka berdua bertemu sosok misterius yang berdiri di depan mereka. Tapi mereka tidak menaruh curiga sedikit pun kepada sosok tersebut. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Di perjalanan menuju pos 3 si Peot merasakan berat yang menimpa punggungnya, seperti ada sosok yang ikut bergelantung di punggungnya Peot. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba si Peot jatuh pingsan. Namun tak berselang lama Peot sadar dan punggungnya sudah tidak merasakan berat lagi di punggungnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Setelah sampai di pos 3 mereka memutuskan tidak istirahat dan langsung menuju ke pos 4. Setelah sampai di pos 4 cuaca sedang hujan deras dan mereka memutuskan untuk berteduh di pos 4. Si Kona dan Peot memutuskan untuk tidur dan Dot dan Robi berjaga-jaga dan menunggu hujan berhenti. Tapi Dot dan Robi mendengar suara teriakan orang minta tolong. Mereka berdua memutuskan untuk mencari sumber suara dan meninggalkan Peot dan Kona yang sedang tertidur. Namun setelah mencari sumber suara tersebut dan tidak menemukan apapun, Dot dan Robi kembali ke pos 4 untuk menemui Peot dan Kona. Namun Peot dan Kona sudah tidak ada di pos 4. Peot dan Kona ternyata pergi menuju pos 5. Mereka beranggapan bahwa Dot dan Robi meninggalkan mereka berdua. Namun malapetaka datang menghampiri mereka berdua. Mereka memilih jalan yang salah dan tersesat di dalam hutan. Mereka berjalan menelusuri hutan dan tidak menemukan jalan untuk kembali. Waktu sudah malam, Kona dan Peot memutuskan untuk memasang tenda dan beristirahat di tengah hutan. Berbeda dengan Dot dan Robi. Mereka berdua tiba di pos 5 namun tidak menemukan Peot dan Kona. Mereka melanjutkan perjalanan ke pos 6 dan lagi-lagi mereka tidak menemukan Peot dan Kona. Di perjalanan menuju pos 7 mereka bertemu dengan seekor babi hutan dan babi tersebut menyerang mereka berdua hingga membuat Robi jatuh ke jurang dan terpisah dengan Dot. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat bertemu kembali di jalur menuju pos ke-7. Tapi ada hal aneh dengan si Robi. Mukanya pucat dan gelagatnya seperti orang linglung. Si Dot memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tetapi berbeda dengan si Robi yang tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Akhirnya mereka berpecah menjadi dua kelompok. Dot dan Kona memilih turun, sedangkan Robi dan Peot memilih untuk naik ke puncak gunung. Di perjalanan turun Dot dan Kona bertemu orang sedang tidur di pos 5 dan ternyata orang itu adalah Robi. Tapi siapa yang bersama Peot ke puncak gunung? Menyadari hal itu mereka bertiga langsung menyusul Peot ke puncak. Setelah sampai di puncak mereka menemukan Peot yang pingsan dan menemukan sosok mayat yang selama ini telah hilang.